Salam dalam kasih Allah Roh Kudus, selamat pesta Natal untuk kita semua. Semoga damai dan sukacita Natal senantiasa hidup dan menghidupi kita semua. Bersama kami para suster SSPS Junior Kalimantan, hari ini saya akan menghantar kita dalam renungan dengan tema keluarga Kristiani yang beriman dan berpengharapan. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati anak itu dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil yang baru saja kita dengarkan bersama mengisahkan Yesus
yang dipersembahkan kepada Allah oleh kedua orang tuanya, yakni Yusuf dan Maria dalam bait Allah, disaksikan oleh Nabi Simeon dan Nabi Hana. Persembahan diri Yesus kepada Allah dalam baitnya yang kudus oleh kedua orang tuanya mengingatkan kepada kita bahwa seluruh diri kita, keberadaan kita, kehidupan yang kita miliki dan kita jalani saat ini berasal dari Allah. Dan hendaknya kita manusia tahu mengucap syukur dan terima kasih kita kepada Sang Pemilik kehidupan kita, yakni Allah sendiri. Kesadaran inilah juga dimiliki oleh Santo Yusuf dan Bunda Maria. Mereka sungguh menyadari bahwa Yesus berasal dari Allah dan milik Allah, sehingga mereka datang kepada Allah untuk mempersembahkan Yesus, putra sulung mereka, kepada Allah, seperti adat istiadat orang Yahudi. Setiap anak sulung dipersembahkan kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kehadiran Santo Yusuf, Bunda Maria, dan Yesus sungguh membawa kegembiraan dan sukacita bagi Nabi Simeon dan Nabi Hana. Mereka mewakili orang Israel yang telah lama menantikan kehadiran Sang Mesias dan Juru Selamat dengan penuh iman dan harapan akan kasih Allah. Iman dan harapan mereka tidak sia-sia. Mereka telah berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat secara lebih dekat. Kini kegembiraan dan sukacita mereka menjadi lebih besar, sebab Allah mau mengunjungi, melawat, dan tinggal di tengah-tengah kita umat manusia. Namun kegembiraan dan sukacita yang meliputi mereka juga diiringi dengan kesedihan yang mendalam bagi Bunda Maria sendiri, karena nubuat yang disampaikan oleh Nabi Simeon. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran dan hati banyak orang. Nubuat yang disampaikan oleh Nabi Simeon ini kepada Bunda Maria menegaskan kepada kita bahwa perjuangan Yesus di dunia tidaklah mudah. Tugas dan tanggung jawabnya pun tidaklah mudah. Ia akan mengalami banyak kesulitan dan tantangan dalam hidupnya. Untuk itu, Yesus membutuhkan sosok seorang ibu yang setia mendampingi, menuntun, menyertainya, dan menemaninya dalam suka dan duka dalam setiap tugas dan perutusannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita adalah pengikut-pengikut Kristus, dan sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup saling mengasihi satu sama lain. Kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita kepada Allah dalam doa dan karya misi perutusan kita kepadanya. Kita juga dipanggil untuk beriman dan berpengharapan seperti Nabi Simeon dan Nabi Hana. Serta kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi setiap tantangan dan kesulitan dalam hidup kita. Sebab kita mempunyai Allah yang hidup. Ia yang kini hadir dan tinggal di tengah-tengah kita. Semoga damai dan sukacita Natal senantiasa hidup dalam hati kita dan dalam hati semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.